Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan. Puji syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan masing-masing. Tuhan telah melindungi dan menjaga kita hari ini khususnya, dan sepanjang aktivitas kita pada hari ini Tuhan telah memberkati dan menyertai kita. Tuhan juga sudah memberi kita kesehatan, sekalipun di dalam masa-masa yang sulit, Tuhan masih tetap mengiringi dan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Malam hari ini kita bersyukur oleh karena kita dapat terhubung kembali melalui sarana online ini, baik yang sudah tergabung di dalam aplikasi Zoom Meeting, demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan acara ini melalui channel YouTube dan juga Facebook Uni Indonesia Kawasan Barat. Malam hari ini kita akan melanjutkan seri belajar Alkitab interaktif online. Dan malam hari ini kita memasuki hari yang ke-11 ataupun pelajaran yang ke-11. Setiap malam kita telah mengikuti dan mendapatkan berkat pelajaran-pelajaran rohani dari malam ke malam, dan malam hari ini kita juga akan diberkati dengan satu pembahasan yang sangat penting. Pembahasan berdasarkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama-sama dengan hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas. Sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah tergabung di dalam sarana online ini dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Di seluruh wilayah Uni Indonesia kawasan Barat, dari yang paling ujung, wilayah Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Jawa, sampai dengan Pulau Sumatera. Kami sambut Bapak Ibu, saudara-saudara dengan salam hangat dan salam hormat dari kami, bahkan juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhubung dimanapun Anda berada, di luar daripada wilayah Uni Indonesia kawasan Barat, kami ucapkan juga terima kasih dan selamat bergabung di dalam acara belajar Alkitab interaktif online dengan tema Apakah Anda Pernah Tahu? Malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting yang berjudul Hukum Allah. Dan narasumber yang akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan malam hari ini adalah Pendeta Roni Wenas, dan sepanjang minggu ini beliau yang akan menjadi narasumber pelajaran daripada firman Tuhan. Kami ingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu saudara-saudara memiliki pertanyaan ataupun usulan-usulan doa, boleh dituliskan di kolom chat di setiap aplikasi yang Bapak Ibu saudara-saudara ikuti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita mulaikan ibadah dan acara belajar Alkitab interaktif online kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah di dalam hidup kami, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap kebaikan dan pimpinan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih kesempatan malam hari ini kami boleh terhubung kembali melalui pembelajaran Alkitab yang akan kami dengar malam hari ini. Bila mana kami akan menyatukan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dan membuka hati kami untuk meresapi setiap kebenaran firman yang akan dibentangkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan bekerja di hati kami masing-masing, agar ketika kami mendengar firman Tuhan, kami juga beroleh kuasa untuk menghidupkan akan firman-Mu. Engkau rapi secara khusus hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Wenas, yang akan menyampaikan pekabaran sabda-Mu pada malam hari ini. Tuhan juga berkati setiap sarana peralatan yang kami gunakan, jaringan-jaringan internet yang menghubungkan kami, sehingga setiap pekabaran ini boleh tiba dan sampai di tempat kami masing-masing dengan baik dan lancar. Kami serahkan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah tergabung dan bersedia untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Berkat khusus sorga menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, sertai kami dalam acara ibadah kami malam hari ini,
dan mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul Hukum Allah. Pendeta Roni Wenas, kami berikan waktu yang baik ini. Silakan Pak Pendeta. Selamat malam kembali saudara-saudara yang bisa mendengarkan siaran ini, dan dari malam ke malam sebagai pelajar Alkitab yang setia. Dan mungkin dari antara kita ada yang baru pertama kali datang. Tapi kita bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan untuk belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita mau belajar tentang hukum Allah. Tadi malam kita sudah belajar penghakiman. Penghakiman Allah adalah adil, dan keadilan itu pasti ada dasarnya, yaitu hukum Tuhan. Dan malam ini kita akan belajar hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang agak alergi untuk belajar hukum Allah. Orang Kristen ragu untuk belajar hukum Allah karena dipikir, oh, hukum Allah itu sudah tidak penting. Tapi malam ini kita akan belajar bagaimana hukum Allah itu begitu penting, dan kita akan lihat latar belakangnya sampai kita mengerti, dan sampai di zaman ini betapa pentingnya hukum Allah itu. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat mengerti dan mau melakukannya dengan kuasa dan rahmat-Nya. Baik, kita sekali lagi mengundang Roh Kudus hadir bersama kita semua. Tuhan Bapa dalam surga, malam hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami hadir di dalam ruang Zoom meeting ataupun YouTube ataupun Facebook, sehingga kami boleh siap membuka hati kami saat ini untuk Roh Kudus menjamah kami dan hikmat surga menyertai kami untuk memberikan pengertian, dan akhirnya dengan anugerah Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan melihat langsung saja, oleh karena pelajaran ini cukup banyak ayat yang kita akan gunakan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan apakah penting hukum Allah ya bagi orang yang mengaku Kristen, karena ada yang mengajarkan bahwa kita sudah tidak hidup di bawah hukum. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana hubungan hukum itu dengan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Untuk itu, mari kita lihat pelajaran hari ini, hukum Allah. Dikatakan pentingnya hukum Allah. Tuhan Yesus waktu bertemu dengan orang muda yang haus untuk memiliki hidup kekal, lalu bercakap-cakap dengan dia. Mari kita baca dalam Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang muda ini begitu ingin tahu atau curiosity bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah orang muda yang kaya, dan dia bukan orang muda yang kaya yang tidak menurut Tuhan. Dia adalah seorang yang memiliki moral yang baik. Sehingga waktu bercakap-cakap dengan Yesus, orang muda ini bertanya, apa yang baik untuk saya memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi Yesus mengajarkan betapa penting menuruti segala perintah Allah. Kita lihat yang berikut. Hukum itu adalah tingkah laku surga yang kekal. Dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Jadi hukum Allah itu adalah sifat tingkah laku surga yang sudah ada sebelum penciptaan dunia ini.
yaitu prinsip-prinsipnya, prinsip hukum Allah, itulah yang menjadi kebenaran, keadilan di dalam segala titahnya yang teguh. Baik, yang ketiga, hukum Allah itu penting karena itu akan membuat kita mengerti artinya dosa. Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi oleh hukum Allah kita bisa mengenal, oh saya ini sudah bersalah. Ya, saya membaca satu buku menceritakan ada seorang anak hidup dalam lingkungan, yaitu lingkungan yang jahat, yang hari-hari yang dia lihat adalah perbuatan-perbuatan kejahatan. Jadi bagi dia, perbuatan itu adalah benar, sehingga ketika dia keluar dari lingkungannya, dia berbuat sama seperti di dalam lingkungannya, karena dari sana dia belajar. Sampai satu saat, dia menemukan seseorang yang memberikan dia pelajaran Alkitab, dan ketika dia belajar firman Tuhan dan mengerti hukum Allah, dia mengenal sekarang dosa-dosanya. Selama ini dia tidak mengerti karena dia dibesarkan dalam lingkungan dosa. Dan saudara-saudara, sering kita tidak mengerti bahwa apa yang kita buat, apa motif kita di dalam kita berbuat, kita tidak mengerti bahwa itu salah, kecuali kita belajar firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Hukum Allah ini membuat kita mengerti, mengenal dosa kita. Jadi begitu penting. Kemudian yang keempat, hukum itu kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayatnya yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Saudara, hukum Allah itu adalah kudus, suci, ya, diasingkan, dan dia adalah perintahnya adalah benar dan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Allah itu tidak boleh diremehkan. Karena hukum Allah itu kudus, ya. Karena Allah yang memberikan, Allah yang kudus, hukumnya adalah kudus, benar dan baik. Kemudian yang kelima dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, kalau kita pandang dari yang dilihat oleh Mazmur, ternyata Mazmur mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Dan kalau kita pelajari, itu akan menyegarkan jiwa. Jadi bukan membebani, tapi justru itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi itu akan menjadi satu hikmat yang luar biasa ketika kita membaca hukum itu. Ya. Kemudian titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang membuat mata kita bercahaya-cahaya. Saudara-saudara, ketika kita belajar hukum Allah dan mau melakukannya, maka kita akan bercahaya karena ada sukacita di dalam melakukannya. Hidup kita bercahaya menjadi terang. Baik. Kemudian yang keenam, dikatakan hukum Allah itu menjadi prinsip dari pemerintahan Allah. Mazmur 89 ayatnya yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saudara, hukum Allah adalah tumpuan tahta Allah. Jadi ini adalah prinsip pemerintahan Allah. Allah lah yang membuat hukum itu karena Allah sendirilah yang menyatakan karakternya di dalam hukum Tuhan yang Dia berikan kepada alam semesta ini. Baik. Hukum juga menjadi pedoman dalam penghakiman Allah atau menjadi dasar untuk menghakimi, ya. Dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah
takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi hukum Allah ini ya menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk Allah menghakimi setiap orang, ya. Dari situlah ukuran daripada penghakiman Allah. Oke. Nah, sekarang bagian yang berikut yang kita akan pelajari, hukum Allah kita sudah ketahui penting, ya. Hukum itu adalah sesuatu yang kudus, mulia, menjadi sesuatu yang memberikan hikmat, pengalaman, dan memberikan kita bercahaya. Dan hukum itu adalah hukum yang menjadi pedoman di dalam menghakimi. Nah, saudara, pertanyaan yang berikut adalah hukum yang mana yang dimaksud dengan hukum Allah? Ya, kembali kita kepada cerita orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Pertanyaan orang muda yang kaya itu yang datang kepada Yesus dijawab lagi untuk menjelaskan hukum yang dimaksud. Dalam Matius 19 ayat 18 dan 19 dikatakan, kata orang itu, maksudnya orang muda yang kaya itu, kepadanya, kepada Kristus, perintah yang mana? Tadi kita sudah baca, ya, hanya satu yang baik. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Lalu orang muda itu penasaran, tanya, perintah yang mana Tuhan Yesus? Apa yang dimaksud oleh Yesus, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu orang muda yang begitu penasaran dan ingin tahu yang dimaksud dengan Tuhan segala perintah Allah yang mana, maka Yesus tidak mengemukakan perintah yang lain. Dia hanya mengutip dari 10 hukum Allah. Jangan ini, jangan itu, dan hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia. Jadi Yesus tidak memberikan perintah yang baru, tapi dia mengutip dari 10 hukum Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan berikut, bagaimanakah 10 hukum Allah diberikan dan apa pelajarannya yang kita bisa dapat? Kita ingin lihat sejarah bagaimana Allah memberikan 10 hukum Allah. Luar biasa, saudara. Yang pertama kita akan lihat pada waktu menjelang Allah memberikan 10 hukum Allah ini melalui Musa, maka ada peristiwa yang begitu dahsyat. Dalam Keluaran 19 ayat 17 sampai 20 dicatat. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai yang ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh, ya. Dan lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Bayangkan, saudara, ketika Allah ingin memberikan 10 hukum Allah, ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Kilat dan guruh, sabung menyambung menyambar, dan ada asap yang membumbung tinggi seperti dari dapur api, dan menyala, lalu kemudian keluar asap yang begitu hebat dan menyatakan kemuliaan Allah. Musa lah yang diminta untuk naik, untuk Allah memberikannya 10 hukum Allah. Saudara, ini tidak main-main. 10 hukum Allah diberikan pada saat peristiwa yang Tuhan nyatakan begitu dahsyat. Berarti luar biasanya 10 hukum Allah ini. Kemudian dikatakan yang berikut,
Allah langsung yang tulis dengan jarinya pada saat itu. Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara, Allah begitu punya kepentingan sehingga bukan Musa yang menulis pada saat pertama kali itu diberikan, tapi jari Allah yang menulis, Allah sendiri untuk menjaga agar hukumnya ini jangan sampai salah dipahami oleh yang menerimanya. Jadi Allah punya kepentingan karena dia mau pernyataan hukum Allah, yaitu tabiatnya sendiri, karakternya sendiri, kemuliaannya dinyatakan dalam 10 hukum Allah supaya jelas dan sempurna diterima oleh hambanya untuk diberitahukan kepada umat-umatnya. Kemudian yang ketiga, ya, Allah pada waktu memberitahukan itu, dia memberikan, ya, bukan memberikan, jadi memberitahukan akan anugerah keselamatan. Saudara, kalau kita baca Keluaran 20, biasanya kalau orang menghafal 10 hukum Allah, langsung kepada ayat yang ketiga. Tapi malam ini kita periksa dengan baik-baik. Ketika Allah akan memberitahukan 10 hukum Allah, ada kalimat pendahuluan, dan kalimat pendahuluan ini sangat penting. Kita baca ayat 1 dan 2 dalam Keluaran 20. Dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kenapa Allah mengingatkan ini kepada bangsa Israel? Ayat-ayat ini, pendahuluan kalimat ini mau menjelaskan kepada bangsa itu alasan kenapa Allah memberikan 10 hukum Allah, karena Allah sudah menyelamatkan mereka. Karena Allah mengasihi mereka. Allah mengingatkan, saya yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalau kita mau bahas ini lebih luas, dikatakan, engkau pada waktu di Mesir, engkau adalah budak. Dan tanpa pertolongan Tuhan, engkau tidak sanggup keluar dari Mesir. Engkau akan tetap menjadi budak selama-lamanya. Kecuali aku yang menolong engkau, membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, maka engkau tidak akan sanggup keluar dari Mesir. Dan lebih hebatnya kalau kita lihat sejarahnya, waktu mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir itu bukan mudah. Dalam cerita itu diberikan yaitu 10 tulah, ya. Tulah pertama Firaun kelihatannya mengalah, tapi akhirnya dia berkeras hati. Tulah kedua sama sampai tulah yang ke-9. Nantilah pada saat tulah yang ke-10 barulah Firaun mau mengizinkan. Kenapa, saudara? Tuhan di tulah yang ke-10 memberikan hal yang spesifik. Sebelum dilakukan tulah yang ke-10, Allah meminta yaitu bangsa Israel tiap rumah tangga menyembelih domba atau binatang, lalu darahnya dioles di ambang pintu, sehingga malaikat maut ketika akan melakukan yaitu malapetaka yang ke-10, yaitu anak sulung akan mati di Mesir, baik anak sulung binatang maupun manusia. Maka ketika malaikat maut itu melihat bahwa pintu-pintu itu ada darah, artinya ada penebusan di sana. Ada pengorbanan di sana, dan malaikat maut tidak masuk. Dia akan lewat setiap ada darah di pintu itu. Dan pada saat masuk di perumahan di Mesir, malaikat maut lihat tidak ada darah, dan malaikat maut itu masuk mengambil anak sulung binatang sampai kepada manusia. Dan hari esoknya, pada saat terjadi malapetaka itu, bayangkan satu kota, satu ibu kota berduka cita. Karena setiap rumah tangga ada anak sulung yang meninggal. Bayangkan, saudara, bagaimana peristiwa hebat ini terjadi. Bukan satu keluarga yang berduka, seluruh. Siapa yang mau menghiburkan satu sama lain? Tidak ada. Semua berduka.
Akhirnya Firaun mengizinkan mereka untuk keluar dari Mesir. Tuhan mau mengingatkan mereka, akulah yang sudah memberikan keselamatan, kelepasan dari perbudakan. Dan sekarang aku tidak mau engkau diperbudak lagi secara rohani. Inilah 10 hukum Allah menjadi pagar-pagar kasih untuk melindungi kamu supaya tidak diperbudak oleh karena keadaan dunia ini. Jadi 10 hukum Allah ini mau menerangkan kepada bangsa itu, engkau sudah diselamatkan. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir bukan diselamatkan oleh hukum, tapi oleh anugerah Allah, oleh cara Tuhan, oleh kuasa Tuhan, bahkan melalui tanda lambang pengorbanan domba binatang yang akan melambangkan pengorbanan Yesus. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan oleh anugerah, tetapi setelah diselamatkan, engkau harus memiliki satu tabiat yang aku miliki, yaitu hukum-hukumku, yaitu tabiat Allah yang dinyatakan dalam hukum Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa pelajaran ini. Jadi 10 hukum Allah itu penting karena itu melambangkan tabiat Allah. Tetapi 10 hukum Allah itu tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang menyelamatkan saudara dan saya Allah sendiri melalui lambang penebusan di mana darah ditaruh di ambang pintu. Dan setelah itu keselamatan membuat kita untuk dibimbing kepada tabiat Allah, karakter Allah. Baik saudara, kenapa hukum tidak bisa menyelamatkan kita? Nah saudara, kita lihat di sini, masalah hukum Allah dengan diri kita. Hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik. Lalu hukum Allah itu bersifat rohani. Tetapi saudara-saudara dan saya adalah orang berdosa. Ya, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, tidak sesuatu pun yang baik, kehendak memang ada baik, tetapi yang dilakukan justru jahat, lalu kita jadi tawanan hukuman dosa. Kita manusia yang celaka. Jadi dua sisi yang berbeda, bertolak belakang. Kita manusia yang berdosa ini punya kecenderungan daging, sementara hukum Allah itu adalah kudus, benar. Kalau dipertemukan tidak bisa. Itulah sebabnya hukum Allah tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Kita butuh keselamatan dari yang lain. Kita membutuhkan kuasa yang di luar kita, yaitu Allah, kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Roma 7 ayat 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi keselamatan memang hanya oleh anugerah Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi saudara, ketika kita diselamatkan, Allah mau kita melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan hukum-hukum Allah yang dibantu oleh kuasa yang sama, yaitu kasih karunia. Itulah artinya diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak bertentangan saudara, anugerah kasih Allah tidak bertentangan dengan hukum Allah. Justru ini satu kesatuan yang sangat menolong kita untuk mengerti bahwa Allah mencintai kita. Supaya kita memiliki satu tabiat yang baik. Satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan menurut kepada hukum Allah. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kasih karunia Allah itu. Dengan kasih karunia-Nya kita diberikan hati yang baru. Yehezkiel 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi ketika hati kita yang tadinya daging itu ketika diserahkan kepada Yesus, membuka hati kepada hati yang taat. Sehingga 10 hukum Allah diberikan kepada manusia itu akan menjadi bagian hidupnya dengan sendirinya. Kemudian sama ayat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Saudara, dengan kasih karunia Allah kita sudah diselamatkan, dan dengan kasih karunia Allah kalau kita mau membuka hati kita, maka hati kita ini akan diubahkan. Yang tadinya kecenderungannya mau melawan, tapi sekarang menjadi sesuatu yang baru, diubahkan. Itulah yang disebut kasih karunia, yang menolong kita untuk memiliki ketaatan kepada hukum Allah. Dan yang lebih jelas lagi dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, hukum itu bukan sesuatu yang jadi sulit, karena sudah taruh di dalam hati. Kalau sudah di dalam hati, saudara, kita bukanlah melakukan dengan paksaan, tetapi sudah muncul dari dalam hati dengan sendirinya. Saudara-saudara, ini adalah satu janji Allah yang luar biasa. Ini adalah kasih karunia yang merubah hati kita yang tadinya suka melawan, sekarang menjadi hati yang terbuka terhadap kehadiran tabiat Allah, yaitu 10 hukum Allah atau kehendak-kehendaknya. Dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 8, aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Seseorang yang sudah dibahari oleh kasih karunia Allah, maka dia akan memiliki sukacita untuk melakukan kehendak Allah. Dan akhirnya Tauratnya atau hukumnya, hukum Allah ada di dalam hati orang yang sudah diubahkan di dalam Yesus. Saudara-saudara, di dalam kitab perjanjian baru, Yesus mengatakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara-saudara, 10 hukum Allah bukan sesuatu yang ditakuti atau dihilangkan atau disingkirkan. Justru kasih karunia Allah itu tidak menghilangkan 10 hukum Allah. Kasih karunia Kristus, kasih Allah itu menciptakan kita ciptaan yang baru. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diubah hati kita, lalu kita menjadi memiliki hidup yang baru, dan hidup yang baru inilah membuat hukum Allah menjadi sukacita. Kalau dulunya hukum Allah menjadi beban, tapi sekarang hukum Allah menjadi sukacita. Jadi saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, lalu kita dapati sesuatu yang kita harus turut dan kita menjadi beban, berarti kita harus diubah dulu hati kita. Kita harus membuka hati kita untuk terus-menerus mengisi hati kita dengan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pelajari yang lalu, menjelang Yesus datang kita perlu mengisi hati kita dengan kasih karunia Allah. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi kita harus terus bertumbuh, memiliki kehidupan yang mendapatkan kasih karunia semakin hari untuk hidup kita suka melakukan hal-hal atau hukum-hukum Tuhan yang adalah tabiat dan karakternya. Baik, penurutan dengan iman menyatakan penurutan bukan karena kekuatan saya. Jadi hubungan hukum dengan iman adalah kita tidak menghilangkan hukum Allah. Iman tidak menghilangkan hukum Allah, tapi sebaliknya. Ya, karena ada ajaran yang mengatakan, oh, kita sekarang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi hanya oleh iman. Betul, sola fide. Tetapi iman justru meneguhkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Kalau ada yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, berarti hukum tidak perlu, kita tidak di bawah hukum. Pengertiannya adalah seperti ini. Kita diselamatkan betul hanya oleh kasih karunia. Penurutan kita tidak sanggup, kita hanya oleh kasih karunia. Tapi hukum Allah tetap berlaku, karena itu tabiat Allah. Seperti yang kita sudah baca sebelumnya. Hukum itu adalah kudus, benar, dan tidak bisa tidak berlaku. Dan hukum itu teguh, artinya kekal selamanya, tetap berlaku. Tetapi cara kita untuk mengerti iman dan penurutan adalah Roma 3:31 mengatakan, jika demikian,
Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan iman itu membuat kita tidak perlu hukum, menurut firman Tuhan malam ini tidak benar. Dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, justru kami meneguhkannya. Jadi iman yang Tuhan anugerahkan itu membuat satu dorongan, membuat satu motivasi yang kuat untuk saya semakin ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya itu hukum adalah karakter Allah dan saya akan ikuti dengan iman yang Tuhan anugerahkan, bukan dengan kekuatan saya. Kalau kita menurut hukum dengan kekuatan saya, maka kita akan gagal. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan selalu, penurutan harus oleh karena kasih karunia yang diterima oleh iman. Oke, kemudian yang berikut, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4, dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, tidak akan berat. Kenapa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, iman yang dianugerahkan kepada kita bukan untuk menghapuskan hukum Allah, bukan untuk menyatakan perintah Allah tidak penting, tapi membuat perintah Tuhan tidak berat. Ya. Tidak susah atau tidak perlu ditakuti. Justru karena iman, perintah Allah itu menjadi satu kekuatan sukacita untuk kita turuti dan akhirnya kita bisa mengalahkan dunia ini. Itulah maksud iman yang Tuhan berikan kepada kita. Iman sama sekali tidak menghapuskan hukum Allah. Karena hukum Allah itu kekal, hukum Allah itu adalah karakter Allah. 10 hukum Allah itu adalah pemberian Allah untuk menjaga kita menjadi pagar-pagar kasih Tuhan. Dan iman yang dianugerahkan itu untuk kita membuat perintah Allah itu tidak berat. Dan kita boleh menang mengikuti perintah Allah walaupun banyak godaan di atas dunia ini. Itu maksud daripada iman. Ya. Kemudian dikatakan Yesus memberikan satu metode di dalam dan motif dalam penurutan. Ya. Dikatakan metode dan motif penurutan yang Yesus minta dari kita, ya, cara lain yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara-saudara, Yesus memberitahukan Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini bukan berarti 10 hukum Allah itu tidak berlaku lagi, tapi Yesus memberikan yaitu satu metode penurutan yang baik, motif yang baik, yaitu kasih. Kalau kita menurut Tuhan dengan kasih, mengasihi Allah dengan sepenuhnya, maka kita tidak akan menyembah Allah yang lain. Kita tidak akan membuat patung untuk disembah, ya. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan kita akan ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah yang mau dikasih tahu kepada Yesus. Ayat ini bukan mengatakan, oh, hukum itu sudah diganti oleh hukum kasih. Tidak. Hukum kasih itu menyatakan bahwa kita dalam penurutan kepada 10 hukum Allah atau kepada hukum Tuhan, tabiat Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan kasih. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Apa buktinya? Karena Dia telah datang ke dunia ini, mati untuk keselamatan saya, berkorban. Dia tanggalkan kealahannya di surga. Filipi 2 mengatakan Allah menanggalkan kealahannya dan mengosongkan dirinya, datang ke dunia ini menjadi manusia dan setia mati di kayu salib, pengorbanannya untuk keselamatan kita karena kasihnya yang besar. Itulah sebabnya Allah mau kita menurut kepada hukum-hukumnya, bukan terpaksa.
Bukan karena saya mau dikenal, oh saya orang suci, tetapi karena kasih kepada Allah. Penurutan kita bukan karena seperti orang Farisi supaya dilihat orang, ya, tetapi penurutan kita oleh karena kasih kita kepada Allah. Itulah motif yang Tuhan minta di dalam penurutan kepada 10 hukum Allah. Dan ini terjadi bila iman kita semakin teguh kepada firman-Nya, kepada Yesus. Itulah kaitan satu sama lain. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah menggantikan 10 hukum Allah, walaupun dia memberikan pengajaran di perjanjian baru. Tapi Yesus sedang mengarahkan bagaimana memudahkan orang untuk menuruti kehendak-kehendak Allah, menuruti hukum Allah, yaitu iman. Kemudian motifnya adalah kasih, ya. Karena kasih itu adalah power. Itu akan mendorong orang untuk melakukan apa saja, ya, untuk membuat yang terbaik karena dia mengasihi. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah rela datang ke dunia ini, mati di kayu salib, berkorban untuk saudara dan saya supaya kita bisa diselamatkan. Jadi ini adalah respons terhadap kasih Allah yang besar. Ini adalah satu respons yang positif. Karena saya sudah diselamatkan, karena saya dikasih, maka saya mau mengikuti akan rencana Tuhan. Kemudian ayat yang mirip dengan ini, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara lihat kembali bahwa Allah mau kita menurut hukum-hukumnya karena kasih. Motifnya karena kasih. Inilah yang mendorong begitu luar biasa. Saudara, waktu kecil saya mendengar cerita seorang hamba Tuhan. Ketika dia KKR, dia katakan pada zaman perbudakan ada seorang yang kaya, ya. Orang kaya ini sangat kaya, ya. Dia punya banyak budak, ya. Dulu manusia diperjualbelikan sebagai budak istilahnya. Lalu ketika dia membaca firman Tuhan, hatinya tergerak. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Menurut cerita yang diceritakan oleh hamba Tuhan itu, orang kaya ini pergi ke pasar budak. Dan di sana didapati budak-budak yang sudah badannya besar, kekar, bisa bekerja dengan keras, ya, dan harganya cukup mahal, ya, dan lain sebagainya. Dia sudah lihat satu persatu. Sampai dia sudah lihat satu persatu budak yang ada di pasar budak itu. Dia dapati seorang budak yang sudah kurus, sudah kering. Ya, kurus kering maksudnya, ya. Dan sudah tinggal, orang bilang sudah tinggal tulang yang kelihatan daripada dagingnya. Oleh karena badannya begitu kurus dan tidak punya nilai kelihatannya. Harganya terlalu murah pada waktu itu. Tetapi Tuhan ini katakan, saya mau beli orang ini. Heran orang. Penjual di pasar itu katakan heran katanya. Kenapa tidak beli yang bagus-bagus, yang masih sehat? Kenapa beli yang ini? Tidak, saya ingin membeli. Lalu akhirnya terjadi kesepakatan dan akhirnya dibeli dan dibawa pulang. Lalu saudara, Tuhan ini tidak menceritakan apa-apa kepadanya. Tapi selama dia tinggal di rumah itu, Tuhan ini memperlakukan dia seperti sahabat, bahkan seperti keluarganya sendiri. Dia minta supaya beberapa waktu lamanya untuk dia bisa sehat dulu. Dia bisa dikasih makan yang cukup dan obat-obatan diberikan kepada sampai dia sudah sehat. Dan akhirnya baru Tuhan ini katakan, apa yang kamu sanggup kerjakan, tapi jangan sampai membuat engkau sakit. Jadi akhirnya saudara, budak ini yang tadinya susah dan kurus kering sekarang sudah cukup sehat dan bekerja, dan akhirnya dia melihat bahwa tuannya tidak menganggap dia sebagai budak, tapi menganggap dia sebagai keluarga sendiri, bahkan memperhatikan dia. Dan apa yang menjadi respon daripada budak ini? Dia katakan, Tuan, saya tidak akan pernah pindah kerja lagi dari rumah ini. Saya akan terus mengabdi kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan seumur hidup saya. Sampai saya menghembuskan nafas terakhir. Izinkan saya bekerja di rumah ini sepanjang hidup saya.
Dan saudara, dalam cerita itu dikatakan budak ini bekerja begitu giat, semakin giat, lebih giat daripada orang-orang kerja yang ada di rumah tuan ini yang kaya. Dan dia bekerja dengan penuh sukacita. Kenapa saudara? Waktu ditanya kepada dia, budak ini mengatakan, saya merasakan kasih Tuhan saya. Dia sudah melepaskan saya dari pasar budak. Dan setelah saya dibawa ke rumah ini, saya tidak dianggap seperti budak, seperti tuan-tuan saya yang sebelumnya. Tapi saya dianggap seperti keluarga, dirawat begitu baik, diobati, dikasih makan yang cukup. Bahkan pekerjaan tidak langsung dipaksa yang berat, disesuaikan dengan kemampuan saya, sampai saya menyadari betapa hebatnya kasih Tuhan ini kepada saya. Dan saya memutuskan untuk meminta kepada Tuhan saya akan mengabdi seumur hidup saya untuk Tuhan. Dan saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai hidup saya, sampai saya menghembuskan nafas hidup yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah motif. Ya, cerita ini mungkin tidak terlalu sempurna dalam memberikan ilustrasi. Tetapi motif yang Tuhan Yesus mau dari umat-umatnya, untuk hukum Allah dia berikan, itu adalah pernyataan tabiatnya, kekal selamanya, dan harus diturut oleh umatnya. Tetapi bukan dengan motif dipaksa, tetapi dengan kasih yang datang dari hati yang tulus. Kasih yang disebut kasih agape, menyadari pengorbanan Yesus, dan kita pun mau mengasihi dia dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan apapun, bahkan bukan saat ini saja, tapi sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat hidup saya akan mengasihi Tuhan saya, itu Allah sendiri, Yesus. Kenapa? Karena dia sudah mengasihi saya lebih dahulu, sudah mati berkorban untuk saya, dan saya mau mengikuti firman Tuhan, hukum Allah, apapun yang Tuhan minta, apapun yang menjadi aturan daripada Tuhan, saya akan lakukan sampai akhir hidup saya. Inilah kerinduan yang Yesus rindukan dari umat-umatnya. Saudara, jangan berpikir 10 hukum Allah itu sesuatu yang membebani, tetapi itu adalah hasil karya Allah untuk kita yang sudah ditebus, sehingga penurutan kepada hukum Allah itu menjadi jalan Tuhan membentuk tabiat dan karakter dia di dalam hidup kita untuk kehidupan yang kekal yang dia sudah janjikan. Saudara, di penghujung daripada pekabaran malam ini, dikatakan ada hal yang penting bagi kita yang hidup di zaman akhir. Kitab Wahyu memberikan satu pernyataan yang penting. Pada saat Injil yang kekal sudah disampaikan, maka kitab Wahyu mengatakan, untuk umat-umat Allah di akhir zaman. Wahyu 14 ayat 12. Kita sudah pelajari malam-malam sebelumnya, bahwa kita sudah hidup di penghujung zaman. Kita sudah hidup di dalam patung daripada Nebukadnezar, yang mimpi Nebukadnezar. Kita sudah berada di penghujung, tinggal menuju kerajaan batu, menunggu kerajaan batu, kerajaan Allah. Maka hal yang penting kita perlu ingat di sini, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, bagi kita yang mau dipanggil umat Allah di akhir zaman ini, perhatikan ini baik-baik. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Bagaimana tekunnya? Yaitu yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Inilah rencana Allah buat kita. Iman yang menyambut kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita akan dengan sendirinya menuruti perintah Allah dari hari ke hari lebih sempurna karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hukum Allah menjadi bahagian hidup kita, menjadi sukacita kita melakukannya, karena kasih Allah yang sudah begitu besar untuk kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dan akhirnya saya akan katakan, saya akan turuti perintah Allah, apapun yang terjadi dengan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Puji Tuhan untuk pekabaran yang sangat jelas malam hari ini. Hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas telah menjabarkannya dengan jelas bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk kebaikan kita, menjaga hidup kita untuk boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Dan pekabaran malam hari ini saya percaya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Saya juga terberkati dengan pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pendeta Roni Wenas. Kita masih punya waktu sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para pendengar dan pelajar Alkitab kita untuk kiranya boleh dapat dijawab dan dijelaskan pada malam hari ini. Pertanyaannya yang pertama adalah kapankah kita mendapatkan keselamatan kita? Kemudian ada lanjutannya, jikalau keselamatan kita dapat pada waktu kita percaya kepada Yesus dan dibaptiskan, untuk apa ada lagi penghakiman kalau memang kita sudah mendapatkan keselamatan? Jadi ini pertanyaannya satu paket, Pendeta Wenas, dan berhubungan dengan pelajaran kita tadi malam. Barangkali boleh diulangi dan dijelaskan sedikit sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan. Kami persilakan, Pak. Ya, di dalam pelajaran Alkitab bahwa keselamatan itu ada proses yang disebut dengan yaitu justification. Kita diselamatkan oleh anugerah, dibenarkan. Yang tadinya kita orang berdosa, tapi karena Yesus kita dibenarkan. Lalu dalam waktu kita dibenarkan, kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Yaitu Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Jadi itu jelas ya dalam Alkitab, kita sudah dibenarkan ya. Lalu kemudian karena kita belum langsung masuk surga, kita masih berada di dunia ini dan pembentukan tabiat Allah sedang dilakukan, maka itulah terjadi proses penghakiman. Ya, penghakiman itu adalah sebenarnya memberikan kita hari demi hari lebih dekat kepada hukum Allah. Makanya malam ini kita belajar hukum Allah supaya kita disesuaikan, supaya kita hari demi hari untuk hidup dengan Tuhan melalui penurutan kepada hukum. Jadi penghakiman itu adalah untuk mengadjust hidup kita hari demi hari sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan hukum Allah. Makanya istilah di dalam teologi pengadilan atau penghakiman ini disebut investigative judgment, yaitu pengadilan pemeriksaan. Ya, dan kalau kita pelajari lagi tentang bait suci orang Israel di zaman dulu itu, ketika orang berdosa dia akan masuk ke bilik ke halaman Ka'bah. Di halaman Ka'bah itu ada 3 alat peraga, yaitu mezbah pembakaran, lalu ada tempat untuk pemotongan, lalu kemudian ada kolam pembasuhan. Di sini melambangkan seseorang ketika dia berdosa, dia mengakui dosanya, kemudian ada pembersihan dan kita kenal dengan baptisan, ya. Kemudian setelah itu dia imam biasa yang akan masuk ke bilik suci. Dan di bilik suci itu ada 3 alat peraga, yaitu alat peraga 7 kaki dian, kemudian mezbah roti dan mezbah pedupaan. Dan ini melambangkan pertumbuhan, yaitu doa. Dan disitulah kemudian kita belajar, dan kemudian kita berdoa, kemudian menjadi terang. Dan di akhir tahun ada imam besar yang melakukan upacara grafirat, dan di situ ada 10 hukum Allah. Jadi puncak daripada keselamatan itu adalah prosesnya disesuaikan dengan kehendak Allah. 10 hukum Allah, dan inilah perlunya penghakiman. Jadi kenapa masih ada penghakiman? Karena kita mau di-adjust kepada 10 hukum Allah. Pemeriksaan hati kita, motif kita disesuaikan dengan kehendak Allah. Jadi ini adalah satu kebahagiaan buat umat Tuhan. Ya, jadi ketika kita sekarang ini mengalami penghakiman, kita sedang dibawa kepada penyesuaian kepada 10 hukum Allah. Tetapi sekali lagi itu hanya oleh karena anugerah. Hari demi hari kita berharap oleh anugerah. Makanya Yohanes 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Kita harus pastikan bahwa masa penghakiman ini kita terus tinggal dalam Kristus. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Itulah proses di mana kita sedang mengalami penghakiman supaya kita jangan sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jadi akhirnya di puncak daripada keselamatan itu, habis justification, sanctification, yaitu penyucian,
Itulah penghakiman, lalu nanti akhirnya kita dinyatakan selamat dari keadaan yang dunia yang berdosa, kita disebut glorification, dimuliakan oleh Tuhan. Jadi kalau mau istilah awam, lahir kembali, yaitu lahir, kemudian yang kedua bertumbuh, dan yang ketiga akhirnya kita dewasa. Jadi penghakiman itu membawa kita kepada kedewasaan atau kesempurnaan tabiat Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Jadi jelas apa yang tadi disampaikan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita beroleh keselamatan, dan keselamatan ini perlu kita jaga, pelihara sampai akhir hidup kita. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Roni untuk pembahasan sepanjang minggu ini, khususnya malam hari ini. Saya percaya pekabaran-pekabaran yang disampaikan sangat-sangat jelas dan semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga para pendengar, pelajar-pelajar Alkitab kita juga merasakan jelas pembahasannya, dan mereka juga tidak memiliki banyak pertanyaan karena memang pembahasan kita sudah amat sangat jelas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, jangan lupa besok malam kita kembali akan bersama-sama di acara yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan judul pembahasan kita besok malam adalah berjudul Hari Sabat. Pastikan Bapak Ibu, saudara-saudara, sediakan waktunya besok malam jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, mulai dari Bali, Nusa Tenggara seluruhnya, mungkin sudah waktu Indonesia Tengah, jam 8 waktu di sana, kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting, yaitu mengenai hari Sabat. Apakah hari Sabat ini masih berlaku? Ataupun hari Sabat ini sudah berganti dan lain sebagainya? Pastikan besok kita akan membahas pelajaran ini. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami undang Bapak Pendeta Roni Wenas untuk memimpin kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat bagi kita semua. Kami persilakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, karena malam ini kami boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan. Betapa pentingnya 10 hukum Allah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada umat-umat manusia. Sehingga kami boleh mengenal keadaan kami dan akhirnya kami membutuhkan juru selamat. Karena kami orang-orang berdosa, kami membutuhkan anugerah-Mu. Dan biarlah dengan anugerah iman juga dan motif kasih yang datang dari Tuhan, kami boleh melakukan kehendak-Mu, hukum-hukum-Mu dengan penuh sukacita dan tidak berat, karena Yesus yang membuatnya menjadi motif yang benar, yaitu kasih. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan, dan biarlah malam ini berkat surga menyertai kami. Pergumulan-pergumulan kami boleh menang karena Tuhan yang menganugerahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan juga yang lemah Tuhan kuatkan. Dan yang merasa ada pergumulan-pergumulan, Tuhan lepaskan malam hari ini. Dan besok kami boleh mendengar satu pekabaran yang penting, dan kami boleh hadir dan membawa sahabat-sahabat kami, keluarga kami, untuk mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan mengurapi kami semua. Dan biarlah kasih Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Mu menyertai kami, yang akan selalu menganugerahkan berkat-berkat yang limpah, baik berkat badani maupun rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai bertemu besok malam. Sehat selalu dan Tuhan memberkati.